Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan terus baik dalam kehidupan kita. Kenalilah Dia, dan itu merupakan hal yang terpenting, karena dengan mengenali Dia, Dia menjadi Tuhan kita secara pribadi, bukan Tuhan yang umum. Mengenali Dia karena kita orang Kristen, orang tua kita Kristen, tapi mari kita bangun pengenalan kita secara pribadi. Itu yang dimaksud kita tinggal di dalam Dia, sehingga kita bisa berbuah lebat. Dan kita masih belajar bahwa Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya yang berbuah-buah, ya, orang Kristen yang berbuah lebat. Kemandulan tidak berbuah adalah sesuatu yang bagi orang Israel ketika ada orang mandul itu jadi persoalan khusus. Wanita di sana, orang di sana menganggap aib kalau ada kemandulan. Jadi mereka sangat malu dan menjadi bahan tertawaan. Jadi kita, anak-anak Tuhan, seharusnya hidup kita tidak mandul. Kita harus berbuah. Karena itu ketika orang tidak berbuah, kampak sudah tersedia. Karena buah menunjukkan identitas pohon. Buah itulah yang memuliakan Bapa di surga ketika kita berbuah banyak. Jadi seberapa berbuahnya kita? Berapa banyak orang Kristen, dia tinggal di dunia ini, dia menerima anugerah Allah, dia hidup menghamburkan waktunya, sehingga mereka tidak berbuah-buah. Jadi kita perlu mengintrospeksi diri kita, melihat diri kita. Apakah secara rohani kita sudah berbuah? Alangkah kecewanya tentu Tuhan ketika kita tidak berbuah. Dia pernah berkata kepada orang Israel bahwa dikatakan, waktu Tuhan menginginkan buah daripada pokok anggurnya, umatku itu seperti pokok anggur, tapi ternyata buahnya gak manis, buahnya asam. Jadi sangat kecewa sekali Tuhan sebagai pemilik kebun anggur itu. Jadi Tuhan sabar dan Dia terus menginginkan untuk kita berbuah-buah. Dan dalam Yohanes 15 ayat 1-8 yang sedang kita pelajari, bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Karena kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hari-hari ini penting sekali kita berbuah banyak. Banyak orang berpikir dan mengira dia telah mengalami banyak pekerjaan Roh Kudus. Dia cerita, banyak bersaksi, tetapi ketika kita teliti hidupnya berdasarkan terang daripada kebenaran firman Tuhan, ternyata banyak sekali orang-orang Kristen yang mengaku dipenuhi Roh Kudus, mengaku dia punya pengertian, tapi kita melihat bahwa setelah kita pelajari, ternyata mereka tidak memiliki buah. Mereka tidak berbuah di dalam Tuhan, cuma sekedar kata-kata. Karena itu penting sekali Bapak Ibu untuk kita berbuah. Karena buah itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, buah bukan masalah sekedar juga kuantitasnya, tapi buah juga bicara tentang kualitas hidup kita. Dan kita harus memahami, kita belajar bahwa berbuah itu artinya kita mulai dengan apa? Kita berhenti dari ego kita. Kita mati atas kedagingan kita. Arah hidup kita tidak lagi kepada kita, kepada kesenangan kita, tetapi apa yang menjadi kesenangan Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi kita perlu terus bertumbuh, berbuah-buah. Dan berbuah itu artinya kita memiliki motivasi, memiliki kemurnian. Karena itu kalau saudara baca, supaya kita bisa berbuah banyak, kita perlu dibersihkan, kita perlu masuk proses. Rasul Paulus berkata tidak boleh ada dasar lain kecuali Kristus. Dan setiap bangunan-bangunan, kalau ini kita lihat di konsep yang disampaikan Paulus dalam 1 Korintus, bahwa setiap orang yang membangun tidak boleh ada dasar lain kecuali Kristus. Dan waktu kita membangun, kita harus memperhatikan. Kenapa? Kualitas bangunannya itu.
Karena ada yang terbuat dari kayu kering, dari rumput, dari jerami. Tentu ketika api datang, wah ini jadi persoalan bagi ornamen-ornamen yang memang mudah terbakar, pasti hangus. Dan kita nggak bisa menghindar dari yang namanya api, pembersihan, penyucian. Karena untuk berbuah banyak, selain kita tinggal di dalam Tuhan, untuk berbuah banyak itu, kita perlu mengalami proses pemurnian dengan yang namanya api. Tetapi bagi kualitas atau bagi ornamen emas, batu yang mahal, perak, api itu justrulah yang bisa memurnikan keberadaan daripada emas itu. Jadi semakin murni emas itu diharapkan, maka semakin panas api yang harusnya membakar. Dan berbuah itu bicara tentang motivasi. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Dalam Yohanes 5 ayat 19, dia tidak bisa berbuat apa-apa sebelum melihat Tuhan, sebelum dia mendengar. Jadi hidupnya betul-betul dituntun, dan ini butuh kemurnian hati. Dan berbuah artinya kita betul-betul memiliki motivasi, kemurnian hati. Bagaimana hati kita bisa dimurnikan? Nggak ada lain, lewat proses pemurnian pakai api. Jadi kita nggak perlu takut api. Bagaimana dengan motivasi kita sebagai orang Kristen? Apakah kita beribadah motivasinya betul-betul karena mencintai Tuhan dorongannya, atau karena nggak enak nanti, karena supaya dapat berkat? Motivasi-motivasi yang begini, ini yang kita harus izinkan Tuhan memurnikan kita. Kita lihat bagaimana Ayub akhirnya menjadi seorang yang murni. Dia sudah disebut saleh, dia disebut seorang yang takut akan Tuhan, tetapi masih banyak hal-hal yang perlu dimurnikan. Makanya di pasal 42 Ayub ayat 5, kalau dulu dari kata orang saja aku mengenal dia, sekarang mataku melihat. Disitulah dia baru mengalami berkat yang sesungguhnya. Jadi dulu hanya dari kata orang, jadi belum sampai ke dalam. Kemurniannya itu terkelupas, disingkapkan ketika dia mengalami proses penderitaan daging, penderitaan badan itu. Istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggal, harta bendanya habis, teman-temannya salah paham sama dia, bahkan dia juga sembarangan ngomong sama Tuhan, dia mengutuki hari jadinya. Berbuah-buah artinya kita memiliki motivasi dan kemurnian hati, punya kesungguhan. Kita benar-benar berdiri di atas kebenaran yang sejati. Ya, jadi bukan hanya sekedar kebenaran, kebaikan manusiawi kita. Dan Tuhan menginginkan kita menjadi orang percaya yang berbuah-buah. Dan berbuah-buah itu ego kita selesai dan kita punya motivasi yang benar, yang baik, yang indah. Di sini kita harus memahami Bapak Ibu, supaya kita bukan hanya sekedar bergereja, bukan hanya sekedar datang sama Tuhan, tapi dengan motivasi yang salah. Itulah yang Tuhan tegur orang-orang Farisi, orang-orang beragama di zaman dia. Celaka kamu. Kenapa? Karena dari luar terlihat indah, terlihat baik, tetapi di dalamnya seperti kayak kuburan, cuma penuh dengan tulang belulang, bau busuk. Kita bisa berkata, berucap haleluya, puji Tuhan, tapi jauh di dalam hati kita ada kebencian, ada iri, ada dengki, ada persungutan, ada kemarahan-kemarahan yang terpendam. Karena itu, mari kita bukan hanya kelihatan di luarnya baik, tapi itu lahir dari dalam kehidupan kita yang memang sudah dibersihkan, disucikan, dikuduskan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena itu di dalam Yohanes 15 tadi, kamu sudah bersih. Karena apa? Karena firman. Jadi biarlah firman itu membersihkan hidup kita, sehingga kita punya motivasi yang benar-benar benar di hadapan Tuhan. Ya, sehingga dikatakan sama seperti ranting, kamu sudah bersih karena firman yang kita terima, karena firman Tuhan. Karena itu izinkanlah Tuhan terus membersihkan kita. Izinkanlah prinsip-prinsip yang salah, pemahaman-pemahaman manusiawi kita itu dibersihkan, sehingga kita bisa berbuah lebat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang Kau berikan. Kami bersyukur
Diberkatilah semua umatmu dimanapun mereka berada. Tumpangkan tanganmu, biar kasih karunia Tuhan, matamu tertuju kepada anak-anakmu, kepada hati kami, sehingga kami terus dimurnikan. Lepaskan kami dari kesesatan yang tidak kami ketahui ya Tuhan. Tunjukkanlah jalan-jalanmu, supaya kami berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.